Oke teman-teman, kembali lagi bersama nonton film. Kali ini saya akan membahas sebuah film asal Australia yang dirilis pada tahun 2014 lalu, di mana film ini ditulis dan disutradarai oleh Zak Hilditch. Pada dasarnya, film ini menceritakan bagaimana seorang laki-laki menghabiskan waktu terakhirnya di bumi sebelum akhirnya bumi ini hangus secara keseluruhan dengan menyisakan waktu tinggal beberapa jam lagi. Jadi, langsung saja kita mulai ulasan alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang laki-laki bernama James yang ingin meninggalkan kekasih gelapnya dan pergi ke sebuah pesta terakhir yang akan diadakan oleh umat manusia sebelum bumi ini benar-benar hangus terbakar. Karena 12 jam dari sekarang, efek asteroid yang jatuh di Atlantik Utara akan membumi hanguskan Australia. Di perjalanan, orang-orang sudah mulai hilang kendali, melakukan apapun untuk masa-masa terakhirnya hidup di bumi. Aturan sudah tak lagi berlaku, setiap orang memikirkan dirinya masing-masing. Tak lama kemudian, James ditodong seseorang bersenjata. Ia langsung lari menghindari orang bersenjata itu. Untung saja dia berhasil kabur dan bersembunyi di kolong mobil. Setelah orang bersenjata itu pergi, James keluar dan ingin mencuri mobil itu. Tapi sayang, pintunya terkunci. Tak lama ada sebuah mobil van datang dan parkir di sebuah rumah. Di dalamnya ada dua orang laki-laki dewasa dan seorang anak kecil yang mungkin saja anak kecil itu diculik oleh mereka berdua. James tak peduli. Dia hanya ingin mengambil mobil mereka dan pergi ke pesta terakhir yang dibuat oleh umat manusia. Tapi, tiba-tiba James mulai memikirkan anak kecil di dalam rumah itu. Ia menimbang-nimbang, lalu akhirnya James memutuskan untuk menolong anak kecil itu. Pelan-pelan ia masuk ke dalam rumah dan berkelahi dengan mereka berdua. Untung saja James berhasil melumpuhkan mereka berdua dan membawa anak kecil itu keluar rumah. Anak kecil itu bernama Rose. Rose ternyata sangat ingin bertemu dengan ayahnya. Di perjalanan, Rose terpisah dari keluarganya. Tapi James tak bisa mengantarkan anak ini ke keluarganya karena lokasinya yang lumayan jauh. Akhirnya, James memutuskan untuk menitipkan Rose di rumah adiknya yang tak jauh lokasinya dari tempat mereka berdua berada. Ketika sampai, James tak melihat sama sekali adik dan anak-anak dari adiknya. Keadaan rumah begitu sepi seperti tak berpenghuni. Kemudian ia memutuskan untuk masuk pelan-pelan ke dalam. Di tangga rumah, ia melihat air mengalir dari lantai atas. Ia naik ke atas, ternyata adiknya sudah meninggal bunuh diri bersama kedua anaknya. James tahu, sekarang ini memang semua orang sedang amat ketakutan. Sebagian orang memang ada yang memutuskan untuk bunuh diri agar tak merasakan sakit terbakar ketika efek dari asteroid itu sampai ke daerah mereka. Mengetahui hidup hanya tersisa sedikit lagi sangatlah menakutkan. Lalu, akhirnya James memutuskan untuk membawa Rose ke tempat di mana ia akan tuju, yaitu pesta terakhir umat manusia. Karena rasanya ia tidak tega meninggalkan Rose sendirian meskipun hal itu sangat mudah ia lakukan. Sebenarnya, James merasa berat untuk meninggalkan kekasih gelapnya yang bernama Zoe. Tapi, dia hanya tidak ingin mati terbakar dalam keadaan sadar. Dia ingin melalui kematian ini dengan hal-hal yang membuatnya berlalu tanpa merasakan sakit apapun. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk datang ke sebuah pesta. Di perjalanan, ketika James berhenti untuk mengobati luka di tangannya, dia melihat sebuah mobil polisi dari kaca spion. Kemudian, ia ingin menemui polisi itu, dengan maksud agar bisa mengantarkan Rose ke keluarganya. Mungkin itu adalah pilihan yang tepat untuk saat ini. Lalu, James bersama Rose masuk ke dalam. Dan ternyata, polisi itu akan melakukan bunuh diri dia bersama keluarganya dengan cara menembak masing-masing keluarganya dengan senjata, istrinya, dan anak-anaknya. Polisi itu sepertinya tak sanggup untuk menembak keluarganya. Lalu, polisi itu meminta James untuk melakukannya. Tapi,
James sama sekali tak mau melakukan itu dan langsung pergi dari sana. Orang-orang sudah putus asa dan tak lagi punya sedikit pun harapan untuk hidup. Karena memang tak mungkin akan ada makhluk hidup yang selamat dari panasnya api yang sebentar lagi akan melintasi daerah mereka. James akhirnya sampai ke tempat pesta itu berada. Di sana keadaan memang sangat begitu gila. Orang-orang mabuk tak karuan. Mereka lakukan apapun yang ingin dilakukan, menghabiskan detik demi detik terakhir mereka di bumi, membebaskan dirinya dari batasan-batasan apapun. Di sana teman-teman James ternyata sudah menyiapkan sebuah ruang bawah tanah yang sudah penuh dengan makanan. Tapi James sebenarnya tahu, ini tak akan menyelamatkan mereka. Efek asteroid itu akan masuk ke dalam bumi ribuan kilometer jauhnya. Jadi tak mungkin akan ada satupun manusia yang akan selamat karenanya. Dan James mendadak seperti tak suka atas apapun yang terjadi di dalam pesta itu. Ia tahu, sekarang ia harus mengantarkan Rose menuju keluarganya berada. Karena jika bukan dia, maka Rose tak akan pernah bisa menemui keluarganya. Akhirnya, James pergi dari pesta terakhir umat manusia itu bersama Rose. Tapi setelah keluar, mobilnya tak ada di sana. Akhirnya dia memutuskan untuk berjalan kaki. Cuaca semakin panas. Matahari seperti ada dua dan membakar kulit mereka. Lalu, di jalan ia mencuri sebuah taksi dari pemiliknya. Sekarang keadaan sudah semakin gila. James memutuskan pergi ke sebuah rumah di mana itu ternyata adalah rumah ibunya. Di mana dia sudah lama sekali tak pernah mengunjungi ibunya. Di sana, Rose beristirahat. Cuaca yang sangat begitu panas membuatnya merasakan sangat dehidrasi. Dan ini adalah kali pertama James mengobrol bersama ibunya setelah bertahun-tahun lamanya. Masa lalu yang kelam membuat dia dan ibunya tak lagi saling mengunjungi satu sama lain, tak lagi saling komunikasi. Tapi rasanya sekarang keegoisan itu harus segera dihilangkan dari diri mereka masing-masing. Sekarang akhirnya mereka saling memaafkan satu sama lain, melupakan kesalahan-kesalahan masa lalu. Saat ini memang waktu yang sangat tepat untuk saling berdamai dengan hal itu. James ke rumah ibunya memang bukan hanya untuk bertemu dengan ibunya untuk terakhir kali, tapi juga sekalian mengambil bahan bakar di mana perjalanan menuju keluarga Rose terasa lumayan jauh dari tempat ia berada. Akhirnya James pun pergi meninggalkan ibunya seorang diri. Mungkin itulah ia terakhir kali akan melihat ibunya. Begitupun sebaliknya. Hari ini memang banyak orang-orang yang saling mengucapkan selamat tinggal. Rasanya hal itu tak terbayang oleh saya kalau memang saya mengalami hal tersebut. Di radio terdengar seorang penyiar yang mungkin itu adalah satu-satunya penyiar yang masih ada, yang masih menyiarkan, memberitahu kalau semua daerah Eropa Barat dan Amerika sudah sepenuhnya hilang. Tak ada yang selamat, tak ada pesta, tak ada musik, tak ada film, tak ada apa-apa lagi selain keheningan. Akhirnya mereka sampai. Itu adalah rumah Nenek Rose, di mana keluarganya memang ingin pergi ke tempat itu sebelum akhirnya di jalan mereka terpisah. Tapi di rumah itu keadaan begitu sepi. Tak terdengar suara seorang pun. Rose memanggil-manggil ayahnya ke sana kemari, tapi tak juga terlihat tanda-tanda ayahnya. James berjalan menuju kebun di belakang rumah. Kemudian di sana James melihat mayat-mayat bergeletakan. Itu adalah keluarga besar Rose, di mana di sana juga ada ayahnya Rose yang sudah meninggal, lengkap dengan foto keluarganya di saku bajunya. Rose datang, James langsung menahannya. Hal itu jelas akan menyakitkan hati Rose. Memang siapa juga yang tak sedih ketika kalian kehilangan ayah kalian? Akhirnya, untuk memastikan, James membawa mayat ayah Rose yang ia bungkus dengan selimut. Rose menangis. Air matanya keluar tak tertahan. Sekarang ia benar-benar merasa sendirian. Tak ada lagi siapapun yang bisa menemani dirinya ketika api itu datang. James mengajak Rose pergi bersamanya. Rasanya tak mungkin ia meninggalkan Rose sendirian di sana. Tapi Rose memutuskan untuk diam di sana bersama ayahnya sampai akhir. Sampai di mana api yang disebabkan asteroid itu datang dan membakar tubuhnya. Rose meletakkan bunga di atas mayat ayahnya. Setidaknya itu adalah yang bisa ia lakukan sekarang.
Lalu James memberikan foto yang ia temukan tadi di saku baju ayahnya. Masih ada beberapa jam lagi sebelum bumi benar-benar berakhir. James tahu harus pergi kemana. Kemudian ia pun berpisah dengan Rose, meninggalkan Rose sendirian di sana bersama jenazah ayahnya. Akhirnya, mereka berdua benar-benar berpisah sekarang. James sebenarnya tak ingin meninggalkan Rose sendirian di sana, tapi itu adalah haknya untuk diam di sana bersama sang ayah, menghabiskan detik demi detik terakhir kehidupan manusia di muka bumi. Lagi pula, pada akhirnya kita akan sendirian juga, bukan? James melaju dengan sangat cepat. Ia akan pergi menemui kekasih gelapnya yang tiba-tiba saja. Dia benar-benar merasa begitu jatuh cinta padanya. Memang begitu, cinta kadang-kadang datangnya suka telat. Di jalan, keadaan sudah sangat sepi. Tak ada kehidupan apapun, tak ada orang-orang, tak ada yang jualan, apalagi bermain sepeda. Lalu, mobil James mendadak terbakar. Mungkin karena cuaca yang sudah begitu panas, membuat benda apapun langsung kepanasan dan akhirnya terbakar. James memutuskan untuk berlari. Ia memaksakan kakinya untuk terus melangkah. Ia tahu, ia harus bersama kekasih gelapnya saat bumi ini berakhir. Sudah tak ada lagi pikiran yang lain selain menemui kekasihnya sekarang. Akhirnya, James pun sampai. Tapi tak ada kekasihnya di kamar. Ia berlari ke pantai di belakang rumahnya. Ia lihat di lautan, di sana ada kekasih gelapnya. James sadar betapa sangat berarti dia untuknya. Rasanya, itu adalah perasaan jatuh cinta yang begitu dahsyat. Tapi sayang, di depan mereka, api dari efek asteroid itu sudah dekat. Lalu, melahap mereka berdua. Menghabiskan mereka berdua yang baru saja merasakan saling bersyukur atas kebersamaan mereka. Bukan hanya mereka, tapi juga menghabiskan seluruh umat manusia. Tak ada yang tersisa, semua-semua yang kita bayangkan lenyap seketika. Lalu film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai akhir. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.